Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami satu persatu, sehingga kami bisa bersekutu bersama pada hari ini Tuhan, meski terpisah oleh jarak. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami ingin lebih mengenal-Mu, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga hati kami pun semakin tergerak untuk melayani Engkau ya Tuhan. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu Tuhan, yang tidak henti-hentinya untuk melayani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini bacaan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 yang begini bunyinya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kak Seva. Teman-teman, dari bacaan yang tadi kita sudah dengarkan bersama, saya mau bertanya satu hal terlebih dahulu. Menurut teman-teman, mana bagian tubuh kita yang paling kita perhatikan? Silakan. Kalau aku pas dengar pertanyaan Kak Riani langsung kepikirannya daerah sini sih Kak. Soalnya kan apalagi kita lagi online ya. Jadi kalau Zoom tuh yang kelihatan cuman muka terus sampai sini doang kan. Jadi biasanya tuh aku bahkan kalau lagi sekolah gitu aku nggak mandi tuh nggak apa-apa. Yang penting mukanya bagus, yang penting rapi gitu Kak. Apa yang kamu lakukan untuk perawatan daerah situ? Paling ini sih Kak, paling rutinitasnya kali ya, kayak aku selalu keramas 2 hari sekali, terus bahkan pakai skincare juga gitu Kak. Oh, oke. Kalau untuk aku sendiri itu lebih ke badan ya, katanya. Karena seperti yang Tasya bilang, kita kan sering sekolah online. Kadang-kadang kan ada beberapa pelajaran yang mulai lebih pagi kan dari pelajaran yang lainnya. Dan itu akan tiring untuk mengikuti pelajaran tersebut. Ya. Melelahkan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dan karena itu melelahkan, itu harus ada cukup energi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dan untuk menjagainya, mungkin itu harus minum banyak air banyak, dan tentunya harus tidur secukupnya, jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi juga. Jadi kamu mengacu pada bagian seluruh tubuh ya supaya bisa sehat, kuat gitu ya. Jadi minum, makan bergizi, minum vitamin dan sebagainya. Aku sama kayak Tasya sih Kak, muka. Bahkan aku Zoom aja sebenarnya kadang aku ngepin diri sendiri ya buat ngeliat diri aku tuh udah keren atau belum gitu. Wow. Sangat self love ya, terdengar sangat self love. Tapi emang aku bener-bener perhatiin muka banget sih. Karena aku juga soalnya suka merhatiin muka orang gitu. Jadi kayak ya udah, kayak aku kayak lihat gitu. Jadi membandingkan dengan muka satu dengan yang lain ya. Jadi muka ini kita paling penting banget nih. Aset banget sih Kak. Aset ya. Jadi perempuan
buat mereka aset karena kalau di Zoom yang kelihatan pas foto gitu ya. Kalau aku rambut sih, karena rambut itu kalau kalau nggak bagus tuh kayak mengganggu gitu loh, gemes gitu loh rasanya. Itu kalau aku yang paling perhatikan rambut. Oke. Jadi setiap kita ternyata punya yang berbeda ya. Dari muka pun apa yang kita perhatikan juga berbeda gitu ya. Tapi sekarang kita balik. Mana dari bagian tubuh kita yang justru kurang kita perhatikan. Bahkan kadang-kadang kalau mandi, sabunin aja suka lupa. Kira-kira tuh bagian mana ya tubuh kita yang kurang kita perhatikan? Silakan. Kalau aku kayaknya dibandingin sama semuanya tuh yang paling kurang aku perhatiin kayak kaki deh, Kak. Soalnya sebenarnya tetap aku cuci sih kalau mandi. Cuman kadang tuh aku kalau misalnya aku main sama anjing aku di depan rumah itu aku kadang kayak males aja gitu pakai sepatu. Terus kayak paling kurang aku perhatiin sih, Kak, kalau kaki. Oke, kaki. Itu mostly mungkin di bottom part of most of my body, jadi itu kaki sama the kelamin juga. Dan apa tuh? Itu mostly karena bukan pakai sabun, maksudnya nggak pakai sabun atau enggak, itu mostly karena pakai air panasnya terlalu banyak. Even though air panasnya enak, I use it mostly too much. Oh, oke. Jadi masih pada daerah yang di bawah ya. Kalau tadi kan pas foto gitu ya. Lutut sih, Kak. Karena Lutut aku ya? orangnya suka jatuh, terus jadi kayak udah terbiasa gitu ngeliat lutut aku agak gepeng, jadi kayak ya udah deh, mau gimana. Jadi ada baret-baretnya gitu ya, ada bekas-bekas luka. Tato sih itu kayaknya jadinya kayak hiasan. Oke. Ke kuku kaki ya. Lebih spesifik ke kuku kaki gitu. Kadang kan kalau misalnya cuci kaki gitu, tapi kadang kuku kakinya nggak dicuci gitu kan. Tapi baru kerasa kalau punya kuku kaki itu ketika kita nendang meja atau apa gitu kan. Kakinya, kukunya kan pasti sakit tuh kan. Nah itu baru kerasa, oh iya aku punya kuku kaki yang belum aku gunting gitu. Nah itu aku yang kaki ya. Oke. Kalau aku pernah nggak kepikiran memperhatikan daerah siku ini? Jadi aku tuh pernah satu kali duduk sama seorang temanku, lalu dia menyentuh daerah si kuku ini gitu ya, iseng aja sih nyolek. Terus aku baru sadar, oh ternyata si kuku ini tidak halus ya. Nah sejak itu aku pakai body lotion gitu supaya daerah itu menjadi halus dan menjadi cerah gitu. Jadi ternyata ada daerah-daerah yang sangat tidak kita perhatikan gitu ya, karena memang untuk memperhatikan setiap inci dari tubuh kita itu juga membutuhkan waktu rupanya ya. Dan akhirnya kita lebih memperhatikan yang banyak dilihat oleh orang. Nah, memang kaki itu jarang dilihat orang, apalagi sekarang saat zoom-zooman ini gitu ya. Nah, menariknya bicara tentang kaki, di bacaan kita juga Tuhan Yesus ini herannya memperhatikan daerah yang paling tidak diperhatikan, yaitu kaki. Nah, mungkin Kak Seva bisa menjelaskan ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kaki murid-murid dan mengapa dia melakukan itu. Silakan Kak Seva. Iya, jadi teman-teman kita perlu ingat dulu ya teman-teman bahwa bacaan kita ini tuh bukan ditulis tuh berapa tahun yang lalu begitu loh, bukan di masa sekarang gitu, di mana orang-orang pada masa itu mereka tuh lebih banyak berjalan kaki, nggak memakai kendaraan seperti kita gitu kan. Terus mereka juga nggak pakai sepatu, mereka pakainya ya kayak kasut yang kayak sandal begitu loh, jadi kayak pasti kotor kan, kaki itu udah jalan kaki kemana-mana dan jarak yang mereka tempuh tuh jauh. Membasuh kaki itu menjadi sebuah welcoming gitu kalau orang datang ke rumah seseorang. Nah, itu akan disediakan tempat untuk membasuh kakinya, untuk membasuh kaki mereka orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang. Tapi ada juga yang menyediakan pelayan untuk membasuh kaki-kaki para tamu-tamu ini loh teman-teman. Nah, kaki kan suatu hal yang kotor kan. Makanya bukan tuan yang mencuci, tetapi pelayan yang mencuci itu. Pelayan yang membasuh kaki mereka. Nah, saat itu, Yesus mengambil porsi pelayan ini dengan membasuh kaki-kaki para muridnya. Dan kita tahu bahwa waktu itu murid-muridnya itu melakukan banyak perjalanan gitu kan. Kakinya tuh sudah nggak tahu gimana bentuknya lagi gitu kan. Mereka berjalan banyak, di padang gurun, di lembah-lembah gitu. Pasti kotor gitu kan ya. Dan Yesus rela loh membasuh kaki mereka, kaki yang nggak tahu gimana bentukannya gitu ya, gimana kotornya, terus gimana baunya mungkin, kan kita nggak tahu kan kaki orang ada baunya masing-masing kan ya. Nah mungkin juga bau, tapi Yesus rela. Kenapa? Karena Yesus ingin menunjukkan teladan bagaimana melayani, bagaimana seorang guru itu mengambil peran sebagai pelayan.
Tuhan yang adalah guru dan adalah Tuhan, Yesus yang adalah guru dan Tuhan saat itu mengambil diri sebagai pelayan. Untuk menunjukkan kepada para murid-murid bahwa kita ini ditugaskan juga untuk melayani loh. Dan aku terlebih dahulu memberikan teladan untuk melayani. Inilah teladanku, maka ayo belajarlah dari apa yang aku teladankan kepadamu, begitu kan ya. Dengan apa yang kamu alami saat ini. Begitu. Rasanya begitu sih Kak Riani. Tuhan ingin menunjukkan suatu teladan melayani dengan membasuh kaki. Membasuh satu hal yang paling menjijikkan menurut kita, begitu ya. Oke, Kak. Jadi Tuhan Yesus melayani murid-murid untuk menunjukkan kehebatannya. Ini menarik sekali ya, kehebatan tapi ditunjukkan dengan melayani. Ini sesuatu yang sangat berbeda sama dunia. Kehebatan itu kan kalau dia punya uang banyak, dia bisa suruh banyak pegawai, dia bisa memerintahkan banyak orang untuk melakukan sesuatu. Tapi justru yang Yesus lakukan adalah memberikan dirinya, merendahkan hati dengan jongkok loh. Gitu. Jongkok. Seorang guru tuh nggak mungkin jongkok di hadapan muridnya. Seperti saya nggak tahu apakah orang tua kita pernah jongkok di hadapan kita. Pernah ngalamin itu? Orang tua kita ingin membereskan atau membersihkan atau mau ngobati kaki kita terus sampai dia jongkok di depan kita. Pernah nggak teman-teman ngalamin? Aku pernah, Kak. Aku tuh dulu sempat pas masih kecil tuh susah banget belajar buat nyikat tali sepatu kan, Kak. Terus sering banget yang lagi jalan tuh baru jalan dikit, udah copot lagi, jalan dikit copot lagi. Terus papa aku yang selalu mau jongkok, mau dimanapun itu, lagi di mall, lagi di PIM gitu, tiba-tiba jongkok dan selalu ngiketin sepatu aku gitu, Kak. Nah, itu menurut kamu sebuah tindakan yang harus dilakukan atau karena kebaikan hati papa melakukan itu? Sebenarnya mungkin bisa kita lihat sebagai satu hal yang harus dilakukan karena emang papa kan ya papa aku gitu, jadi ada tanggung jawab papa juga untuk memperhatikan aku gitu. Tapi mungkin kalau misalnya bisa aja papa memutuskan buat gak peduli gitu, Kak, karena itu emang sebenarnya kayak aku sering banget gitu tiba-tiba copot tali sepatunya, dan bisa aja papa memilih untuk ya udahlah toh digandeng juga, jadi kalau misalnya tali sepatunya copot juga nggak bakal jatuh, tapi papa memutuskan untuk ngikat tali sepatu aku gitu, Kak. Coba kamu perhatikan yang dilakukan papa itu bukan kamu disuruh naik ke atas, terus kakinya dinaikin ke atas, papa sambil berdiri mengikat kaki gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah papa jongkok gitu ya. Nah, itu sebuah sikap kerendahan hati loh. Saya ingat juga waktu saya luka-luka waktu SD gitu ya, papa saya tuh duduk di bawah lantai untuk mengobati kaki kami yang dengkul-dengkulnya yang kata Audrey tuh suka nggak diperhatikan gitu ya, jadi pada berdarah-darah gitu. Nah, itu yang dilakukan orang tuaku juga. Jadi sikap itu Yesus tunjukkan sebagai sikap kerendahan hati. Bahwa pesannya, aku nih melayani kamu loh, maka aku memanggil kamu untuk juga meneruskan itu melayani dunia. Nah, pertanyaannya, itu kan zaman dulu ya. Zaman sekarang, teman-teman merasakan nggak pelayanan Tuhan Yesus melalui seseorang, melalui mungkin orang yang di rumah kita, atau melalui orang yang di luar rumah kita? Tapi pernahkah kita mengalami Tuhan Yesus melayani kita juga dengan penuh kerendahan hati, sampai akhirnya kita tahu, oh itu tuh seperti Tuhan Yesus tuh yang mencuci kaki murid-murid. Coba siapa? Silakan. Aku pernah sih, Kak, baru-baru ini pas lagi ospek kan, aku belum punya teman baru kan, Kak. Jadi teman dari sekolah lama aku juga nggak ada yang bareng-bareng sama aku ospeknya. Jadi aku sempat ngerasa bener-bener lost banget karena nggak kenal siapa-siapa. Terus mau nanya ke kakak tingkat juga nggak bisa karena aku juga nggak kenal siapa-siapa. Udah gitu tugas ospeknya banyak dan ada beberapa ketentuan tuh yang aku sama sekali nggak ngerti. Dan pada saat itu aku juga udah sempet coba buat reach out ke orang-orang baru gitu. Aku coba kenalan, tapi beberapa dari mereka tuh responnya tuh nggak sesuai sama apa yang aku harapkan gitu. Bahkan kadang ada yang kayak jawabnya lama banget, terus ada yang nggak jawab. Jadi aku kadang sampai ngerasa insecure sendiri kayak dia mau temenan sama aku nggak ya? Terus aku sempat ngerasa lonely banget sampai ngerasa nggak tahu mau ngapain gitu, Kak. Apalagi tuh tugas ospeknya sehari tuh bisa yang banyak banget, dan kalau aku nggak berusaha untuk ngilangin perasaan itu, aku bakal stuck di tempat gitu. Nah, tapi aku
selalu doain, dan tiba-tiba aku ngerasa banget kalau Tuhan tuh ngirimin orang ini untuk aku gitu, Kak. Karena tiba-tiba kita belum kenalan, tapi dia tiba-tiba nge-reply story aku, dan benar-benar baik banget ngajak kenalannya. Terus akhirnya aku benar-benar berteman sama dia, dan hal apapun yang aku bingungin tuh selalu dijelasinnya tuh bukan cuman sekedar dikasih jawaban, tapi di-provide gitu semuanya. Kayak misalnya aku ada bingung sama tugas pas A nih, dia bukan cuma ngasih tahu, lihat di sini aja, nanti kamu nyari di sini-sini, nggak cuma gitu doang, tapi bahkan sampai di screenshotin lah, dikasih PPT-nya. Jadi aku benar-benar rasa di-provide, dan wah, Tuhan benar-benar jawab doa aku gitu, Kak. Wow, itu apa kakak kelas? Teman baru, kayak aku bahkan belum kenalan sama dia sebenarnya. Memberikan waktunya, energinya buat kamu gitu ya, benar-benar. Nah, kamu memaknai itu sebagai cara Tuhan melayani kamu juga gitu ya, menolong kamu. Wow, thank you banget. Ini aku gak tahu kalau ini mirip dengan ceritanya si Tasya, tapi kan recently aku pindah dari sekolah lama di kelas 10 pindah ke sekolah baru di kelas 11, dan I'm so busy at that time last year. Aku masih the new kid. I didn't really know what the environment is like, how the school itself works, since it is a completely different school daripada like the normal national school atau national plus school yang I've been to. Tapi like everyone at the school itu mostly bantuin aku, the teachers, and my friends di situ juga. And also ada a few kakak kelas juga yang bantuin aku juga pas aku di situ. In a sense, God is serving me at this new school since I'm a new student here juga. Dan from that moment, and since aku sekarang di kelas 12, aku like what they did to me last year, aku juga bantu. I help the new students yang juga ada yang masuk ke kelas 10 sama SMP-nya di sekolah ini baru ini. Oke. So like, yeah. Oke, jadi kamu mengalami dari guru dan teman-teman sekolah, which is gak semua guru dan teman sekolah bisa melakukan itu ya. Jadi kamu makna itu sebagai cara Tuhan melayani kamu. Thank you. Aku juga tentang teman-teman ospek sih, kayak awalnya tuh aku mikir kayak, wah ini mah bakal susah cari temennya, apalagi kayak aku tahu banget kalau di negeri kan yang seiman sama aku juga pasti sedikit, dan emang bener dikit. Terus aku masuk ke circle bertujuh, itu mereka berenam itu yang Muslim, terus aku Kristen sendiri. Awalnya aku masuk ke circle itu tuh sebenarnya aku takut kan, kayak aduh bakal dibedain gak ya, gini. Terus sampai suatu hari lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba mereka berenam bener-bener nanyain tentang Kristen ke aku, terus aku kayak bisa jelasin semua dengan lancar, terus aku mikir kayak wow gitu, kayak kelas katek aku berguna. Terus wow. Terus kayak bener-bener yang ditanyain bedanya baptis apa sih, Sidi apa sih, bener-bener mereka semua yang sepenasaran itu, terus aku jawabnya juga yang santai gitu, terus mereka yang bener-bener berterima kasih sama aku gitu loh. Terus mereka tuh mikirnya yang kayak awalnya juga kita kira kita nggak bisa temenan sama lu, tahu Dre, gitu-gitu kan. Terus aku mikirnya kayak aku seneng aja gitu dikasih temen-temen yang walaupun beda, cuman kayak bisa jadi temen aku malah sesantai itu. Jadi kayak malah jadi sering bercanda-bercanda bareng. Terus bertujuh tuh yang bener-bener nyambung di saat aku ngerasa aku takut gak bakal punya temen, tapi Tuhan kirim aku mereka berenam yang hampir setiap hari ngobrol sama aku, jadi aku gak kesepian. Karena aku takut banget kan sebenarnya kuliah online gini susah nyari temen, tapi dengan keberadaan mereka semua aku langsung ngerasa kayak wah aku ini orang paling banyak temen. So kayak bener-bener seneng banget sih. Tapi wow, oke. Cara Tuhan ternyata melalui orang yang kita pikir asing dan berbeda sama kita, gitu ya. Thank you banget. Kak Syefa mungkin mau nambahin atau ada pertanyaan lain? Silakan. Aku sih ada pertanyaan lainnya. Kan kita sudah mengalami ya teman-teman. Gimana sih rasanya ketika kita mengalami dilayani begitu, ketika orang lain melayani kita. Jadinya kan kita sudah mengalami. Sekarang giliran kita nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani orang-orang di sekitar kita, untuk melayani dunia ini? Boleh teman-teman jawab. Kalau aku pribadi, Kak, sama kayak yang tadi udah aku ceritain, karena aku udah ngerasain rasa gak enaknya kesepian, rasa gak enaknya dikacangin, terus dan rasa gak enaknya gak punya temen gitu, Kak. Aku jadi lebih
aku benar-benar berusaha untuk lebih peka untuk sama sekitar aku sih, Kak. Kayak misalnya lagi di grup besar seangkatan tuh sering banget ada orang-orang yang nanya terus dikacangin gitu kan. Jadi karena aku udah ngalamin sendiri rasanya, bahkan bisa sampai insecure sendiri gara-gara dikacangin tuh, aku jadi lebih merhatiin hal-hal kecil gitu. Jadi lebih berusaha untuk, oh ya udah aku udah pernah ngalamin yang namanya dilayani, aku juga harus jadi sosok itu buat orang lain supaya orang lain juga ngerasa berharga gitu, Kak. Kalau aku sih karena aku udah pengalaman dibantuin oleh orang-orang yang ada di sekolah baru ini, helping people as much as you can gitu, dan bantuin mereka supaya mereka juga merasa aman dan things will go easy on them gitu. Kalau aku sih kayak karena aku tahu rasanya dibedain tuh gimana, jadi aku bakal berusaha banget buat orang yang selalu ngerasa beda tuh aku tetap temenin gitu. Terus aku pengen kayak selalu ada buat orang lain gitu, karena aku tahu rasanya gimana kan, kayak Tasya tadi bilang kesendirian itu kan gak enak banget. Jadi dengan sifat aku yang bawel ini aku berharap gitu kan aku bisa menggunakan kebawelan aku dengan baik, yaitu kayak ngajak orang ngobrol gitu-gitu sih, Kak. Ya, jadi aku dapat banyak nih ya, teman-teman. Jadi kita bisa melayani seperti Tuhan melayani kita. Jadi contoh orang lain melayani kita yang kesepian, menjadi orang yang asing dan berbeda, menjadi orang baru gitu ya. Membuat kita punya ide, punya inisiatif untuk melayani orang lain juga. Yang kesepian juga seperti kita. Yang juga menjadi orang baru seperti kita. Yang juga mengalami menjadi berbeda dibandingkan orang lain gitu ya. Jadi ternyata pengalaman hidup nggak enak itu penting juga ya untuk membuat kita tahu apa rasanya ada di posisi itu, sehingga kalau ada orang lain wakil Tuhan menolong kita bisa contoh dan teruskan itu kepada orang lain. Aku mau tambahkan dengan aku juga merasakan banyak dibantu, ditolong, disayang oleh orang tuaku. Jadi sekarang terasa sekali waktu aku punya anak, menikah gitu ya, saatnya nih untuk juga membantu melayani orang tuaku juga. Simple aja, misalnya di masa pandemi ini, orang tuaku takut banget beli buah. Karena kan dia harus keluar atau harus ke pasar atau kemana gitu ya. Dengan mengirimkan buah, itu tuh udah cara aku mencoba untuk melayani mereka gitu ya. Belum lagi ketika aku sakit, ada orang-orang yang kasih makan dan sebagainya. Setiap kali ada makanan yang datang ke rumahku, aku mulai berpikir ini cara Tuhan mengingatkan aku untuk kasih juga orang lain makanan. Jadi kalau ada yang datang, itu aku bisa bagi dua atau aku semuanya aku kasih ke orang lain lagi gitu. Jadi kayak sebuah saluran yang bisa aku kirim ke tempat lain juga gitu ya. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melayani, khususnya juga dengan kerendahan hati. Maksudnya kenapa kerendahan hati? Karena kita bisa aja melayani orang yang sudah baik sama kita. Itu membalas kebaikan dia. Tapi yang Yesus lakukan ke orang yang nggak bisa balas ke dia. Bayangin kan, manusia itu nggak bisa balas ke Tuhan. Dia lakukan itu. Nah, mari kita cari orang-orang yang nggak bisa balas kita, tapi dia bisa teruskan ke orang lain. Yang aku sebut dengan the circle of blessing. Jadi muter terus tuh dari orang lain ke saya ke orang lain lagi, dia ke orang lain lagi. Jadi bukan dari saya ke kamu, kamu ke saya. Jadi cuman bolak-balik aja nih vice versa gitu ya. Nah, berharap kita semua bisa meneruskan pelayanan yang penuh kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita untuk terus menjadi berkat, melayani lebih sungguh lagi dengan cinta yang datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi, kita tuh perlu mengalami Yesus yang melayani kita dulu. Karena dengan kita ngerasain hangatnya Tuhan Yesus yang melayani kita, baru deh kita bisa sebarin kehangatan itu ke orang-orang di sekitar kita. Thank you teman-teman untuk sharingnya, untuk pengalamannya. Kita mau akhiri renungan ini dengan Kak Syefa menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk melayani dengan sungguh-sungguh, untuk melayani dengan kerendahan hati. Terima kasih atas teladan-Mu Tuhan, dan kiranya teladan-Mu ini boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu membimbing kami di dalam kehidupan kami untuk meneladani
teladan-teladan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, kami percayakan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Demikian renungan pada minggu hari ini. Tuhan memberkati teman-teman untuk terus jadi berkat. Sampai ketemu lagi.